Musisi Anto Barret mendirikan Sasana Tinju bersama kumpulan petarung jalanan atau KPJ Bulungan. Melalui sasana ini, Anto Barret berhasil membina akhlak hingga mempersiapkan anak-anak jalanan sebagai atlet tinju profesional. Popularitas tinju di Indonesia saat ini semakin meredup. Bahkan seolah tengah mati suri, tidak ada lagi nama-nama petinju Indonesia yang berkiprah di ajang tinju internasional. Tidak seperti beberapa tahun belakangan, nama Chris John dan Daud Jordan ramai diperbincangkan di berbagai kalangan. Berkat keberhasilan dua nama besar tersebut meraih prestasi bergengsi di kejuaraan internasional. Meski saat ini kondisi tinju Indonesia sedang meredup, Sasana Tinju Kumpulan Petarung Jalanan atau KPJ Bulungan yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan tetap berdiri. Sasana Tinju Kumpulan Petarung Jalanan Bulungan berdiri sejak 2001, didirikan oleh musisi yang juga pengurus kumpulan penyanyi jalanan, Anto Barret. Hampir sebagian besar petinju yang ada di sini merupakan anak-anak jalanan. Musisi yang juga arek Malang ini memang tidak memiliki latar belakang sebagai petinju. Namun dirinya ingin membantu menyalurkan bakat dan minat anak-anak jalanan. Karena Anto Barret menyadari anak-anak jalanan memiliki minat yang banyak bukan saja bermain musik tapi juga berkelahi. Untuk itu ia mengarahkan anak-anak jalanan ke cabang olahraga tinju. Langgang kalau hanya yang jelas-jelas identitasnya saja yang dibina. Ini diskriminasi, ini nggak adil. Anak-anak jalanan juga punya hak untuk berkegiatan di sini. Nah, disinilah anak-anak jalanan kita rekrut yang memang bakat-bakat punya mental bagus. Ya, kita taruh di kelompok petarung jalanan. Salah satu yang ikut berlatih di Sasana KPJ ini adalah Ramadan Arkian, pria asal Alor Kecil, Nusa Tenggara Timur, yang menjadi seorang petugas parkir di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Jadi petugas parkir bukanlah keinginannya menginjakkan kaki di Jakarta. Hal ini ia jalani karena sulitnya mendapatkan pekerjaan layak seperti yang diinginkan, karena tingkat pendidikan yang dimiliki sulit bersaing dengan yang lain. Akibat gagal bersaing hidup di Jakarta yang keras membuat ia terlunta-lunta di Jakarta dan menjadi anak jalanan. Ramadan tidak putus asa sampai di situ, meski hanya menjadi seorang anak jalanan dan petugas parkir, ia tetap ingin mewujudkan cita-citanya sebagai petarung atau petinju yang handal. Ramadan bergabung dengan Sasana Kumpulan Petarung Jalanan Bulungan, Jakarta Selatan untuk mewujudkan cita-citanya. Saya udah ke Jakarta, ketemu nih Sasana KPJ Bulungan Boxing Camp di daerah Jakarta Selatan. Di sini saya mulai berlatih giat untuk menjadi sang juara. Karena menjadi sang juara itu tidak gampang, tidak hanya dari omongan. Selain itu juga harus berlatih keras. Ikut berlatih di Sasana KPJ Bulungan, Ramadan mendapatkan semua materi pelatihan menjadi seorang petinju. Mulai dari pelatihan fisik hingga dirinya mendapatkan pelatihan mental untuk berani tampil menunjukkan kemampuannya secara total di atas ring tinju. Di awal mengikuti pelatihan menjadi seorang petinju, Ramadan tidak jarang mendapatkan kesulitan karena latar belakangnya yang tidak pernah mendapatkan pelatihan sebagai atlet. Kesulitannya ya paling di latihan aja sih. Apalagi kalau baru pertama kali latihan, itu susah tuh. Kita belajarnya harus 2-3 bulan dulu latihannya. Latihannya yang sulit ya kita main beban, yang berat-berat kan. Kalau di jalan kita nggak pernah main berat-berat nih, misalnya angkat besi apa segala macam nggak pernah. Nah di sini kita mulai belajar nih yang paling berat nih. Besi-besian nih, angkat, apa segala macam, barbel.
Sudah 3 tahun Ramadan bergabung dengan Sasana KPJ Bulungan. Selama menjadi petinju, Ramadan sudah 6 kali naik ring di kelas profesional. Dan Ramadan hanya kalah 2 kali dari 6 pertandingan yang dijalaninya selama ia bertanding sebagai petinju. Di Sasana KPJ Bulungan, para anak jalanan tidak hanya diarahkan menjadi petinju saja. Di sini mereka dibina mulai dari akhlak hingga sopan santun. Pembinaan ini dilakukan agar kehidupan anak jalanan tidak lagi urakan dan lebih tertata. Oh, berubahnya drastis jauh dari yang kemarin-kemarin. Kayak kemarin-kemarin ya bisa dibilang penjahat lah, bisa dibilang ya, dari jalanan, jadi tukang parkir, mau dari apa segala macam. Nah, di Bulungan ini udah berubah jauh banget. Kita udah tahu lah yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, itu kita udah tahu semua, sudah paham. Kayak saya bersyukur lah di Bulungan ini. Sasana Tinju KPJ Bulungan yang memang terkenal sering mencetak petinju handal dari anak-anak jalanan. Dalam mendirikan sasana ini, Anto Beret dibantu oleh mantan petinju Misianto yang memiliki nama ring Little Homes. Little Homes mengaku tidak mudah untuk melatih para anak jalanan menjadi petinju yang handal. Tidak jarang dari mereka hanya mampu bertahan 2-3 bulan saja dalam mengikuti pelatihan tinju di KPJ Bulungan. Little Homes sebagai pelatih harus menyiasati cara latihan agar anak-anak yang dibina di KPJ mampu bertahan lama dan mengikuti pelatihan tinju. Kendalanya itu memang agak susah, ya, tapi dengan kita disiplin, kita dengan sabar, bina anak-anak, dan juga di sini kan namanya kan pembinaan, jadi nggak bisa untuk sepuasnya kita bina anak, sekerasnya apapun, dengan omongan yang jahat apa enggak. Dia juga kuluk juga, kalau dia seperti ini, aku kuluk seperti ini gitu loh. Jadi supaya dia sebenarnya nyaman di KPJ Bulungan. Sasana ini tidak hanya menyalurkan bakat anak-anak jalanan yang berminat di tinju saja. Mereka juga membantu mengorbitkan anak-anak di sini menjadi petinju profesional setara atlet. Hal ini agar anak-anak jalanan bisa menghasilkan uang dari bertinju dan tidak lagi melakukan tindakan kekerasan untuk bisa bertahan hidup. Ya, kalau mereka memang senang dengan olahraga, secara otomatis nggak begitu sulit untuk mengarahkannya. Bagaimana tinju itu adanya di atas ring, tidak di luar ring. Ketika di luar ring, kita seperti masyarakat pada umumnya, dan tinju itu nggak ada. Anak-anak jalanan memang tak jarang dianggap sebelah mata. Namun di tangan Anto Beret dan Little Homes, anak-anak jalanan dibina menjadi atlet tinju yang dapat mengharumkan nama bangsa. Tim Liputan JPM TV, Jakarta.